Hai sobat jurnalis, bareng gue Salsabila Putri yang akan memandu episode kali ini pada episode Juri Jurnalis Mengulik. Ngebahas topik, gue mau perkenalkan dulu kalau episode ini adalah episode pertama kita yang akan membahas putar bahasa jurnalistik. By the way, kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan penuh warna dalam dunia bahasa, yaitu majas idiom. Di sini gue nggak bakal sendiri ya pastinya. Di sini gue bareng jurnalis-jurnalis muda yang keren, kece, badai deh pokoknya. Kita panggil aja ya, boleh masuk? Halo guys, duduk. Salsa. Gue duduk di sini ya. Boleh. Apa kabar Salsa? Alhamdulillah. Apa bodok? Oke. Ih, banyak mainan seru banget kayak tempat lu Sal. Iyalah pasti. Boleh ya, Biar gak boring kita juga kan, kita di sini santai aja gitu kan. Sebelumnya kayaknya gue butuh perkenalan dulu ya. Udah pada kenal gue kan ya BTW? Udah, itu ada namanya. Mana namanya ini? Dari sini dulu nih guys. Oke, halo guys, perkenalkan gue Zulia. Halo, gue Salsa. Nah, namanya sama. Iya, sama. Salsa. Kembar. Apa guys namanya? Kembar apa kita nih? Iya. Iya. Kembar atau pasaran? Beda emak nih. Satu bapak. Oh. Itu tadi belum ya? Enggak, lu dari mana maksudnya? Dari kampus mana nih bro? Dari PNJ. PNJ, jurusan jurnalistik. Iya, betul. Oke, pas banget kan, emang nggak salah nih gua ngundang-ngundang jurnalis muda nih. Beuh. Tadi sampai mana ya? Gue lupa. Iya. Kasihan banget. Lanjut. Halo, gue Naya. Gue juga dari PNJ. Oke, Naya. Halo, gue Rifanti. Gue juga dari PNJ. Halo, gue Naswa juga dari PNJ. Oke. Kalian udah tahu belum nih kita mau ngebahas apa nih episode ini? Apa tuh? Apa tuh? Oke. Jadi kan ya majas idiom nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, di sini kayak majas idiom itu seperti kayak buah bibir, angkat tangan, terus mata keranjang. Nah sebenarnya kata-kata tersebut itu masuk ke idiom, tapi biasanya tuh sebenarnya idiom ini tuh dipakai buat sehari-hari aja. Ternyata faktanya idiom itu dipakai juga dalam penulisan berita. Iya, betul. Ya mungkin membuat kesan supaya berita itu menarik dan tidak membosankan gitu ya. Nah mungkin kita akan ngebahas kayak pengertian, terus ada fungsinya, terus ada contohnya juga, dan media apa aja yang sering pakai idiom gitu. Mungkin dari pengertiannya dulu kali ya kita bahas. Boleh nih, Salsa yang sama dulu dan namanya ya. Iya, Karena sama gue Salsa dulu ya. Jadi, ngomong-ngomong soal idiom itu adalah suatu ungkapan yang memiliki makna khusus, arti khusus. Jadi kita tuh nggak bisa menjelaskan bahwa idiom itu secara harfiah ya. atau kata per kata penyusunannya, karena menurut gua bakal beda makna. Terus contohnya nih, contoh idiom kayak buah tangan, angkat tangan. Secara bahasa kan kita tahu ya kalau angkat tangan itu gerakan mengangkat tangan ke atas. Iya. Artinya itu menyerah. Oh iya. Ungkapan itu masuk ke dalam majas idiom. Ya. Sejauh ini sih gue masih banyak belajar, juga masih mengulik ya tentang idiom-idiom yang biasa kita pakai. Terus Boleh gak sih gitu ya dalam masih bertanya-tanya juga, kok boleh sih ungkapan-ungkapan kayak gini tuh masuk ke dalam berita? Ya bener banget karena kan idiom itu kayak emang nggak bisa di secara harfiah gitu kan, kayak angkat tangan, terus semua itu ngangkat tangan ya, padahal itu tuh punya istilah sendiri khusus gitu, artinya menyerah, emang nggak bisa diungkapin secara harfiah, nah gitu. Tapi gue juga masih
bingung juga ya. Sebenarnya ungkapan-ungkapan kayak gitu tuh boleh gak sih dalam penulisan berita gitu ya khususnya? Apakah dia punya fungsi? Apakah bagaimana ya? Mungkin kalau fungsi, gue pengen dengar dari Naya kali ya, boleh Naya? Oke, gini sebenarnya kalau ditanya boleh nggak sih berita tuh pakai majas idiom, sebenarnya tuh boleh banget asal nggak kebanyakan dan tahu tempat aja gitu mau ditaruhnya di mana. Karena majas idiom sendiri di dalam penulisan berita itu punya fungsi yang menurut gue tuh cukup penting. Apalagi kalau misalnya kita nih mau ngeberitain soal kejadian-kejadian yang perlu menguras atau menarik perhatian lebih dari pembaca. Contohnya kayak kejadian-kejadian kriminalitas, terus habis itu tragedi dan segala macam. Kita tuh butuh majas idiom untuk bisa menarik perhatian Pembaca. iya benar menarik perhatian pembaca. Terus juga kita bisa menggambarkan kejadiannya gitu iya menggambarkan kejadiannya lebih sama berekspresi aja sih. iya untuk menggugah perasaan dari si pembacanya itu. Jadi pembaca tuh jadi bisa lebih paham gitu. Ini tuh situasinya kayak gimana sih? Kira-kira dia tuh beritanya tuh sedih atau senang atau marah atau kecewa atau kayak gimana, itu pembaca jadi lebih tahu. Terus juga majas idiom tuh bisa bikin lebih menguatkan makna suatu kalimat. Kayak contohnya nih, misal kita mau bikin berita tentang pemerintah lagi menghadapi situasi sulit dalam membuat kebijakan mengenai kenaikan BBM. Kan kalau kayak gitu, kayaknya pembaca tuh kayak sulit apa sih gitu loh, kayak kurang menarik gitu nggak sih? Jadi kita tuh bisa ganti, bisa kita tambahin majas idiomnya. Jadi pemerintah sedang menghadapi buah si malakama dalam membuat kebijakan baru. Waduh, Ya kan, langsung banget itu. tahu kan gitu arahnya kemana. Jadi sekali baca buah si malakama tuh pembaca bisa langsung paham gitu. Kalau misalkan pemerintah tuh lagi ngerasa kesulitan, lagi ada di posisi serba salah, mau ke kanan salah, mau ke kiri salah gitu. Wah, ternyata tuh idiom juga punya fungsi banget ya, Iya, makanya. benar banget. Biar juga kayak nggak boring dan pastinya lebih maknanya tuh lebih tersalurkan kan. Iya, Ungkapan-ungkapan tuh biar lebih kena deh ke pembaca gitu benar, kan. Iya. Terus kan juga pastinya banyak ya contoh-contoh idiom yang ada di berita. Bagi di berita online kan juga kita sering baca gitu ya, mungkin banyak contoh-contohnya. Nah, mungkin contoh-contohnya kita bisa dengar dari Zulia. Oke, gue mau ngasih contoh yang relate banget nih buat sekarang. Mungkin ini ya, piala Eropa ya? Iya, baru tuh semalam. Iya, betul Tapi banget. jagoan gue Inggris kalah sih. Aduh, Kalah tahu Ranca. Gue mau kasih contoh nih buat ya Inggris kalah. Tuan rumah kalah dan mengangkat tangannya setelah kebobolan 3 gol. Nah, pasti teman-teman tuh tahu kalau angkat tangan itu artinya apa sih? Menyerah ya kan? Iya, jadi itu tuh bisa menggambarkan sebuah keadaan gitu loh dari si idiom ini. Jadi si angkat tangan ini tuh menggambarkan Makna khususnya gitu ya. Khususnya kalau Inggris itu tuh udah menyerah, soalnya udah ke Angkat gol. tangan Iya, deh, udah iya. kebobolan kan 3 gol gitu. Ya itu contohnya ini banget sih. Pagi baru kemarin kan ya. Iya, langsung tergambarkan kan pasti ya. tergambarkan angkat tangan. Aduh. Angkat tangan guys, Inggris ya angkat tangan ya. Menarik juga itu, makanya mungkin hal-hal yang menarik kayak gitu tuh idiom itu yang membuat membaca jadi tertarik ya sama beritanya. Apalagi sekarang tuh banyak web yang mencarinya apa sih ya, maunya tuh clickbait gitu loh. Iya, benar, Dari benar. judul aja tuh mungkin membaca udah kayak, ih apa nih kok buah tangan, apa nih, Angkat kok tangan, Iya. Ngapain ya Inggris angkat tangan? Iya. Iya. Satu Itu warga tuh jadi ngeklik. Oh iya kan gitu. kalah ya Iya. dia. Terus juga mungkin banyak juga ya contoh-contohnya yang lain nih. Najwa. Oke, kemarin kan pernah sebelum pemilu tuh ada MK, gue baca berita, judulnya tuh kenapa MK hapus pasal tentang dinasti politik. Nah, dinasti politik, orang-orang pasti kan kayak bingung kok ada tiba-tiba dinasti politik Duh, kan. viral banget itu kan. Viral banget kan. Itu agak prit-prit sebenarnya ya, tapi artinya tuh kan dinasti politik itu cuman politik yang berselingkup tuh di
satu keluarga aja kan. Nah itu viral banget karena Keluarga siapa? Keluarga siapa ya? Keluarga siapa ya? Bukan keluarga gue. Keluarga ya, tapi ya. Kayak ini nih salsa nih. Yang mana salahnya? Tapi yang mana nih? Nah, Putri. terus baca berita juga satu juga judulnya tuh kayak pemerintah jangan pansos perihal Palestina. Karena kan lagi ada perang antara Palestina dan Israel kan. Nah, pansos sendiri kan panjat sosial nih. Kok tiba-tiba ada panjat sosial nih di judul berita kan? Pasti Pansos, kayak, ya. iya. Nah, orang-orang tuh pasti kayak bingung kan. Tapi kalau buat idiom sendiri diartikan tuh kayak apa ya? Orang tersebut ingin menaikkan kelas sosialnya di mata Ya, itu, orang lain gitu kan. Istilahnya pasti Iya, ya. istilahnya gitu. Kita juga tahu pasti ya. Iya, makanya Kayak pansos. pansos Cawe-cawe. Iya. Siapa itu ya cawe-cawe? Terus lampu hijau dan lain sebagainya sih. Itu mungkin menurut gue pribadi karena kan baca-baca nggak semuanya ya, baru yang terpikirkan dan juga yang pernah gue baca aja. Iya. Itu sih. Ya mungkin banyak juga ya media, contohnya itu kan pasti ada di dalam sebuah media berita gitu kan. Tapi gue juga masih penasaran juga nih, media-media apa aja sih yang sering pakai idiom gitu kan. Wah ini Rifanti aja dulu kali ya. Ya tadi Ini ya? Ini lagi ya. Oke, untuk medianya itu meskipun idiom ini cukup penting ya, tapi kalau dalam berita itu cuma beberapa media yang memakai bahasa gua pikir idiom. Ya. hampir semua media, tapi ternyata beberapa aja ya. Iya, beberapa aja. Mungkin karena tergantung konteks juga kali ya. Iya, betul. Kalau waktu itu gue sempet search di beberapa web, ada salah satu penelitian pada tahun 2014, dia itu nemu kalau surat kabar harian kayak Jawa Pos, Surya, Seputar Indonesia itu dulu menggunakan majas idiom dalam penulisan beritanya. Nah, kalau sekarang kan zamannya media online ya, apa-apa tuh serba online, kita baca berita aja online. Itu tuh sekarang media-media kayak kompas.com itu media besar ya. Iya. Detik.com, terus CNN Indonesia sama juga Tempo, itu tuh mereka sekarang pakai majas idiom dalam penulisan beritanya gitu. Wah, Ya, gue gitu ya liatnya- medianya ya. Iya. Gue juga waktu itu, baru kemarin deh kayaknya gue tuh ngeliat di Instagram media Tempo juga tuh. Dia kayak gunain idiom untuk berita tentang kebobolan nih, kayak Minfo yang kebobolan itu loh. Ya, tuh juga dia pakai idiom dan itu kayak gue, wah mantep juga nih istilah-istilahnya tuh kayak gue langsung kayak Tertarik gitu kan iya. baca beritanya. Iya. Betul. Banyak banget sih di judul-judul media online sekarang tuh Iya. yang pakai majas idiom. Ya mungkin kalau gua nanya kalian nih, kalian kan udah pasti nulis berita kan ya? Nulis berita nih udah pro banget deh kayaknya. Makanan sehari-hari Oh, kan. makanan sehari-hari. Enggak. Emang gak salah kan ya, gua ngundang kalian. Terus gua mau nanya nih pengalaman kalian kalau nulis berita nih, udah pernah pakai belum sih majas idiom ini gitu? Kalau dari gue sih belum ya, soalnya kan ini baru-baru ini tahu gitu ya. Baru belajar ya? Iya, baru belajar. Mungkin nanti next karena udah tahu jadi mungkin disesuaiin aja sama konteksnya gitu. Kayak yang lain? Kalau gue sendiri sih pernah ya pakai majas idiom karena waktu itu kebetulan gue lagi bertugas buat ngeliput aksi Kamisan, jadi gue mencoba buat pakai majas idiom. Keren. Suhu kita. Boleh lah share-share ya. Tapi kayaknya gua tertarik ya. Buat Judulnya apa? baca-baca. Kalau boleh tahu? Judulnya gue lupa, nanti gue kirim link aja ya soalnya gimana. Karena Pernah ya? ya karena nggak mungkin gak sih gue tuh ngafal semua judul. Soalnya udah banyak kali ya. Aduh. Nulisnya udah banyak banget nih kayaknya nih. Bener Insecure banget. kita yang baru-baru mulai nulis tuh. Kayaknya di sini kita kan sama-sama belajar ya, karena kan kita Iya, juga bener-bener. ngulik ya, seperti judul episode ini ya, jurik ya. Iya. Mengulik-ngulik terus gitu. Kalau lu gimana berdua? Kalau gue sih karena baru belajar juga sama kayak Rifanti, tapi
kayak semakin semangat gitu loh nulis berita karena Iya, bener banget. Iya, karena tahu kalau misalnya tuh berita tuh juga bisa seasik itu gitu loh, Iya, nulis berita. Gak cuma Yang fun-fun gitu. Nggak cuma yang serius-serius banget ya ternyata ya, boleh ya gitu Adalah ya. di lebih-lebihkan dikit kata-katanya. Orang-orang yang nggak tahu kata idiom itu tuh bisa jadi search juga artinya tuh apa sih sebenarnya gitu. Iya betul. Dari apa kata-kata yang kita pakai nih dalam berita, dia kan nggak tahu nih. Mungkin dia bisa langsung nyari tahu nih. Iya. Misalnya kayak buah bibir tuh apa sih gitu. Terus mata keranjang tuh apa gitu. Oke, mungkin tadi udah santai Ini dulu belum kali ya. ditanya ini. Oh iya, oh iya, aku lupa nih, nggak kelihatan Lewat ya. Ya, coba. Kalau gue pribadi sih pernah nulis beberapa kali, tapi enggak sampai apa ya. Masih mungkin belum, masih belajar juga. Jadi kayak masih mengulik juga, masih belum terlalu apa ya. Lugas banget lah. Baru pakai tertarik idiom. aja Iya, ya, baru pengen. tertarik, baru. Waduh, gue harus asikin, Iya, maksudnya bener-bener. biar bisa gimana sih biar bisa pembaca tuh tertarik sama berita gue. Tapi kayak jangan berlebihan juga gak sih Iya, kalau pakai nggak idiom sampai ya? clickbait. Iya, takutnya gimana ya kalau berlebihan tuh. Clickbait juga. Iya kan? Kurang enak juga sih kalau di takutnya luar konteks gitu ya. takutnya nggak sesuai sama isi berita Iya, ya kan benar. ya. Kalau lu salsa, Kalau gua pernah waktu itu nyoba-nyoba kan. aduh, Di mata kuliah Bahasa Indonesia Jurnalistik. oh iya, iya. Cuman ya gitu deh, masih Kenapa? belajar. Masih belajar. Ya. Kita kan masih belajar juga karena ini juga topik yang menarik ya buat para jurnalis buat nulis berita gitu ya namanya, ya kan Apalagi ya. para penulis tuh yang mau coba-coba Iya. nulis berita gitu. Kita juga harus menemukan sisi di mana kita harus membuat pembaca lebih menarik gitu kan. Rasa yang kita tulis tuh harus bisa tersalurkan. Tersampaikan. Iya, benar. Iya, gitu kan. Main cokok sendiri ada aja. Ada aja bro. Ini ada mainan juga kayak santai-santai aja dulu ya. Iya. Udah mulai mumet kali ya, panas nih ya. Oh, ini bahasannya seru banget guys, majas idiom ini. Ternyata bahasa yang kayak gini tuh kayak ternyata tuh banyak fungsinya. Ternyata nulis berita tuh nggak cuma nulis kan Iya, banyak banget kata-kata yang harus dipakai buat nulis berita. Iya, harus dipahami sebuah makna karena sebuah makna itu kan punya kata. Nah, kita harus belajar juga nih kan, ya kan? Sobat jurnalis di rumah gimana nih? Pasti tertarik. Pasti tertarik kan ya? Tapi ngomong-ngomong nih, gue tuh kadang suka nemu gitu ya di media-media yang kalau nulis berita itu ada kata dari majas idiomnya tapi kayak berlebihan gitu loh. Aduh. Dan gue tuh ngerasa kayak nggak nyaman aja gitu bacanya kayak apa sih nih kok beritanya jadi kayak nggak cocok Simpang gitu. siur Iya. Iya, jadinya ngeluar apa ya? Di luar konteks ya. Iya, sedangkan kan di dalam berita itu kan harus ada yang namanya apa ya? Itu kita nerapin elemen-elemen elemen-elemen ya, terus dari strukturnya, dari Iya, itunya kan kita harus sesuai gitu. Tapi ini enggak gitu. Mungkin buat pelajaran buat kita kali ya. Iya. Harus diperhatikan Mungkin lagi. ini adalah hal yang menarik ya, tapi jangan sampai hal menarik itu dibuat secara berlebihan. Karena kita sebagai jurnalis juga harus menyampaikan berita yang faktual gitu kan. Jangan hoax dan jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai memihak satu pihak gitu kan ya. Betul banget. Ya mungkin kayaknya udah panjang ya nih. Panjang gak sih ini sebenarnya? udah panjang banget. Iya, guys, sebenarnya ini tuh udah panjang banget ya perbincangan kita kali ini gitu kan. Dan mungkin udah belum nih? Masih pengen main sih sebenarnya. Ayo main dong. Untuk bincang-bincangnya gimana nih? Menarik banget ya. Udah ya, lanjut ya teman-teman. Itu aja mungkin yang dapat kita ulik untuk episode kali ini seputar majas idiom. Ini udah didengarkan dari narasumber kita tentang juga bagi-bagi pengalamannya juga teman-teman. Jadi kayak mungkin itu aja, dan intinya yang bisa gue simpulkan sekarang majas idiom ini fungsinya banyak banget dalam penulisan berita, tapi alangkah baiknya jangan terlalu over gitu, jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai merubah isi dalam sebuah berita itu. Dan harus diperhatikan juga isinya dan konteksnya
dan penggunaan idiomnya itu harus diperhatikan. Gitu sobat jurnalis yang di rumah. Dan gue juga terima kasih nih ya udah datang, udah berbagi pengalaman. Terima kasih juga para sama-sama. siswa. Karena udah ngundang kita. Iya. Ya, tapi maaf ya belum ada minumnya, belum dapat sponsor. Sponsor masuk sponsor. Sponsor masuk ya, ntar nih di sini. Di tengah. Ya. Itu aja, gue Salsabila Putri selaku moderator pada episode kali ini undur diri. Semangat terus, belajar terus untuk para jurnalis yang masih mau belajar. Kita semangat. Apa? Bye-bye guys. Bye.